Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Robiat Warsi dengan NIM 2406029 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Tentunya ada partner saya di sebelah kiri. Ya, saya Abdi Rizky Lubis dengan NIM 2406001 dari Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini Kali ini kita akan mewawancari salah satu mahasiswa tentunya di UNP ini mengenai seputar perkuliahan. Nah, sekarang ini ada di sebelah kanan saya salah satu mahasiswa. Itu boleh perkenalan dulu, Bang? Oh ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Pradiza dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, masuk tahun 2022. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Apa motivasi Abang untuk memilih prodi tersebut? Oh ya, sebelumnya tadi belum saya sampaikan ya, saya dari prodi sama seperti rekan-rekan Ekonomi Pembangunan. Nah, kalau terkait motivasi, sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang melatari saya itu memang ketika SMA saya memang memilih jurusan IPS. Maksudnya kan memang jurusan yang saya pilih sekarang itu relevan dengan jalur saya sebelumnya. Nah, atas dasar itu rasanya akan lebih mudah step by step bagi saya untuk mengembangkan kompetensi akademik saya khusus di bidang ekonomi. Nah, atas dasar itulah saya memilih jurusan Ekonomi Pembangunan yang lebih menarik minat saya. Oke, pertanyaan berikutnya, kesulitan apa dalam dunia perkuliahan pada saat ini? Ya, kalau kita berbicara kesulitan di dalam proses pendidikan yang kita lalui, tentu ada kesulitan dan kemudahan. Nah, kalau sebenarnya kan kalau kita melalui berada di dalam proses pendidikan, tentu kita harus siap menghadapi kesulitan tersebut ya, karena kesulitan itu pasti ada. Nah, kalau cara yang saya lakukan gitu ketika menemui kesulitan, tergantung juga kesulitan apa yang dihadapi. Biasanya mahasiswa ini kesulitan, terkhusus saya pribadi, kesulitan yang saya alami yang pertama memang kemampuan dalam menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Nah, adapun cara saya mengatasinya adalah memang perlu pengulangan ketika selesai mata kuliah. Nah, baiknya ketika kita sudah sampai di kos atau di mana, kita kembali mengulang apa yang diajarkan oleh dosen tadi. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita akan bisa memanfaatkan teknologi yang ada, bisa menggunakan YouTube dan sebagainya, ataupun memang kita bertanya kepada teman yang sudah paham. Nah, itu mungkin bagaimana cara saya menghadapi kesulitan, terkhusus pada saat kurang dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zikri. baiklah, mungkin setelah apa tadi ya, Ana ingin bertanya nih. Itu dipotong aja. Ya, ingin bertanya, setelah lulus kuliah ini, apa kira-kira yang ingin abang lakukan ke depannya? Oh ya, kalau setelah lulus kuliah, berarti kita berbicara masa yang akan datang ya. Kalau masa yang akan datang itu kan adalah sebuah misteri. Nah, tapi kita kan bisa juga mempersiapkannya dari sekarang. Arah apa yang akan kita tuju nantinya. Nah, kalau itu mungkin sejalan dengan langkah apa yang saya ambil sekarang menjadi mahasiswa ekonomi, tentunya untuk setelah saya lulus menjadi mahasiswa, tentunya saya akan berusaha memanfaatkan ilmu ini. Nantinya saya akan fokus kepada pergerakan yang memang fokusnya kepada
kepada ekonomi, entah itu bekerja di bidang ekonomi, entah itu apa, entah itu menjadi entrepreneur. Tapi saat ini fokus saya memang menjadi profesional di bidang ekonomi. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaannya ya Bang, Ya, terkait organisasi di perkuliahan. ya. Mungkin Abang bisa bantu ya menjelaskan bagaimana pentingnya itu organisasi di perkuliahan. Oh, baik. Kalau kita berbicara tentang organisasi ya, nah, maksudnya berbicara tentang pentingnya organisasi. Nah, ini menurut perspektif pribadi, gitu, dari pengalaman pribadi, banyak hal yang positif yang bisa kita dapat di dalam organisasi. Tetapi tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan organisasi tersebut. Nah, maksudnya ketika kita menjadi tergabung di dalam organisasi, kalau hanya sekedar bergabung saja tanpa memberikan kontribusi, rasanya perlu dipertimbangkan lagi. Untuk apa nih gabung organisasi ini kalau hanya sekedar. Nah, apa tadi pertanyaan? Seberapa seberapa penting organisasinya menurut Abang? Kalau berbicara tentang pentingnya menurut perspektif pribadi itu sangat penting ya, karena di dalam organisasi tentu banyak pengalaman baru yang bisa kita dapatkan, karena memang di dalam organisasi itulah kita bisa menemukan hal-hal baru, entah itu teman baru. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Dan juga biasanya di dalam organisasi ini kan ada juga problem gitu, mungkin banyak juga problem bagi mahasiswa, baik itu dari segi menghandle waktu dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa menjadikan kita bisa memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan dalam artian bisa kita survive dalam keadaan tersebut. Kan nggak mudah nih kita selaku mahasiswa, mana harus organisasi, mana harus kuliah, harus pandai-pandai membagi waktu, pandai-pandai kita harus membagi waktu, yang mana yang kita harus dahulukan, yang mana harus kita tinggalkan. Nah, itu tuh sebenarnya bisa juga menjadi pengalaman berharga untuk kita ke depannya, terutama dalam hal menghandle waktu. Dan juga yang kedua, di dalam organisasi itu kita sebenarnya bisa mendapatkan relasi. Nah, relasi ini sangat penting, baik itu ketika kita menjadi mahasiswa, entah itu kita setelah lulus dan kembali kepada masyarakat. Nah, relasi ini rasanya cukup penting ya, apabila kita bisa memanfaatkannya dalam hal yang positif. Jadi secara keseluruhan, menurut pengalaman pribadi, saya merasa penting rasanya untuk bergabung di dalam organisasi, entah itu di dalam kampus, entah itu di luar kampus. Oke, demikian wawancara kita pada kali ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.